Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Lenita, NIM 211080, kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah dan jantung. Fungsi jantung yaitu sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Nah, lapisan jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, epikardium, perikardium, visceralis. Lapisan tengah, miokardium, lapisan dalam, endokardium. Ruang jantung terdiri atas 4 ruang. 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut atrium atau kerambi, atrium kanan, atrium kiri. 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventricle bilis, ventricle kanan, ventricle kiri. Nah, anatomi jantung. Atrium kanan berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior. Nah, kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan lalu ke paru-paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari K-2 paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. K-2 atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. K-2 ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventricle. Peredaan darah. Sistem peredaan darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaan darah paru-paru, peredaan darah kecil, dan peredaan darah sistemik, peredaan darah besar. Nah, karena 2 sistem peredaan darah ini, sistem peredaan darah pada manusia disebut sistem peredaan darah ganda. Peredaan darah. Peredaan darah kecil merupakan peredaan darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaan darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Dan peredaan darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaan darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaan darah manusia disebut peredaan darah tertutup. Katup valvula jantung. Katup tricuspidalis antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup semilunaris paru-paru antara bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Katup bicuspidalis antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup semulunaris aorta antara bilik kiri dan aorta septum atau sekat dinding antara bilik kiri dan kanan serta serambi kiri dan kanan. Adapun 3 periode kerja jantung. Yang pertama, periode kontraksi atau periode sistole. Suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup bikus dan tricuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Yang kedua itu periode dilastasi, periode diastole. Suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan tricuspidalis terbuka. Sementara pembuluh darah arteri atau nadi adalah semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung. Struktur dari dalam keluar. Yang pertama itu endotelium, yang kedua membran basal, yang ketiga jaringan elastis,
yang keempat jaringan otot polos, yang kelima jaringan elastis, yang keenam jaringan konektif atau penghubung. Nah, di sini lebih kuat daripada pembuluh balik. Darah yang keluar dari jantung melalui dua pembuluh nadi, yaitu arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru, sementara aorta membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Dan pembuluh balik vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Struktur dari dalam keluar, yang pertama itu ada katup, kedua endotelium, yang ketiga membran basal, yang keempat jaringan otot polos, yang kelima jaringan konektif. Di sepanjang pembuluh terdapat banyak katup atau valvula semilunaris yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Secara garis besar dibagi atas dua, yaitu vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen kembali ke serambi kiri jantung, sementara vena cava membawa darah kaya CO2 dari tubuh menuju serambi kanan jantung, terdiri atas vena cava superior dari tubuh bagian atas dan vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Adapun perbedaan antara arteri dan vena, faktor pembedanya itu dinding pembuluh letak. Pada arteri itu ototnya tebal, sementara pada vena ototnya tipis. Di sini ada katup. Jika terluka pada arteri jauh dari permukaan tubuh, tidak ada darah memancar keluar dari jantung. Macam-macam perdaan darah, itu perdaan darah manusia merupakan perdaan darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sebagai perdaan darah dada. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.